Halo para sobat pencari plot hole di tengah adegan dan narasi film. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita akan membedah logika film lebih dalam daripada luka tusukan Ghostface. Kita semua tahu, di dunia horor, kematian itu cuma status sementara. Dan kali ini, kita akan membahas Scream 7. Ya, angka 7. Sebuah bukti nyata kalau Hollywood lebih jago melakukan daur ulang pada mayat lama daripada menciptakan ide yang benar-benar baru. Dari tragedi Sydney yang asli, hingga kembalinya Carpenter bersaudara yang membuat kita sadar bahwa menjadi kerabat seorang pembunuh adalah hobi yang sangat mahal dan mematikan. Sekarang, di sequel ke-7 ini, kita akan melihat apakah aturan mainnya masih sama, dan selama topeng putih itu masih bisa bikin kita teriak, Sidney Prescott masih punya stok stamina buat lari, kenapa kita harus berhenti? Siapkan mental, pasang telinga, dan mari kita bedah sejauh mana film ini memberi kita kengerian. Ayo, mari kita lanjut. Kisah kita dimulai dari kebodohan klasik. Scott dan Madison, dua penggemar berat franchise Stab yang juga sepasang kekasih. Tipe orang yang kalau nonton film horor bukan takut tapi malah nyari lokasi syutingnya. Memutuskan mengunjungi rumah tua Stu Mason untuk berwisata misteri karena sejarah kelamnya. Mengapa? Karena internet dipenuhi teori konspirasi dan rumor bahwa Stu belum mati. Sementara logika bilang kepalanya tertimpa televisi puluhan tahun lalu. Tapi sekali lagi, logika seringkali kalah sama rasa penasaran. Di tengah mereka asik berselfie serta membahas setiap properti dan juga mereka ulang tiap tempat di mana adegan eksekusi terjadi. Nampaknya mereka disambut dengan kehadiran sesosok yang bukan Stu, melainkan Ghostface asli. Dengan sedikit jumpscare yang mengejutkan Madison dan juga Scott, di mana akhirnya Scott memastikan bahwa sesosok Ghostface yang mengejutkan Madison hanyalah sebuah manekin robotik. Mereka mengakhiri dengan kembali bereksplorasi di dalam rumah di mana telepon berdering. Dan ternyata dari agen properti yang mengajukan beberapa pertanyaan untuk Scott dan Madison jawab, dan juga merupakan salah satu bagian dari layanan hiburan. Scott dan Madison berhasil menjawab semua pertanyaan yang diajukan sang agen. Percakapan berakhir di mana Scott harus mencari kamar mandi dan meninggalkan Madison. Di tengah penantian, HP Madison berdering, di mana suara di ujung telepon berusaha mengintimidasi dan mengancam membunuh mereka berdua. Madison yang menyangka suara di ujung sana adalah Scott yang berpura-pura rasa kesal karena mengerjainya. Percakapan berakhir, Madison kembali mencari Scott, yang ternyata Scott menyamar dengan properti Ghostface untuk menakuti Madison. Yang tak mereka tahu, manekin yang sedari tadi hanya diam berdiri tiba-tiba bergerak dan berhasil menghujamkan belati berkali-kali kepada Scott, yang memaksa Scott harus tumbang dan tewas. Tak berhenti di situ, Ghostface kembali mengincar Madison. Namun Madison berhasil melakukan beberapa kali perlawanan yang membuat Ghostface akhirnya terjatuh. Di tengah usaha Madison berupaya menyelamatkan diri, Madison pun ikut terjatuh. Di mana Ghostface sudah bersiap dengan belati dan menghujam keras tubuh Madison. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaran mereka. Adegan ditutup dengan Ghostface membakar rumah penuh kenangan berdarah itu menjadi abu. Pembunuh ini bukan cuma sadis, tapi juga paham estetika sinematik. Kita beralih ke Pine Grove, Indiana. Sidney Prescott telah melakukan hal yang mustahil. Ya, dia bahagia. Dia membangun kerajaan kecil lewat sebuah kedai kopi, menikah dengan detektif Mark Evans, dan memiliki seorang putri remaja bernama Tatum. Nama yang indah sekaligus pengingat pedih akan sahabat lamanya yang tewas di pintu garasi Woodsboro. Semua terlihat normal, walaupun terdapat konflik antara sang ibu dan putrinya. Itu karena sang putri mengizinkan sang pacar Ben memasuki kamarnya melalui jendela.
dan juga hal-hal kecil lainnya yang bertentangan dengan keinginan sang ibu, Sydney Prescott. On the floor, behind the bed. Late. That's why I didn't want to disturb anyone by... Like him. No more boys in windows, please. Night. Yeah. Tibalah di sebuah kedai kopi di mana Sydney yang merangkap pelayan tampak melayani beberapa pelanggan dan juga berbincang dengan Lucas, salah seorang pelanggan yang merupakan anak dari tetangganya, yaitu Jessica, yang sangat terobsesi dengan Ghostface Killer. I'm sorry, Mrs. Sydney juga melayani seorang pelanggan yang memiliki panggilan Carl yang nampak pada gelas kopi yang dipesannya. Namun, Carl menunjukkan gestur dan sikap tak wajar kepada Sydney, yang nampaknya menjadi awal kecurigaan untuk Sydney. Tibalah di mana Tatum dan para sahabatnya berlatih teater, di mana masing-masing memegang peranannya. Tatum sedikit kecewa lantaran latihan tak sesuai dengan kemauannya dan pelatih. Namun di sisi lain, para sahabat selalu mendukung Tatum. You're too timid. Tatum, where's your confidence? You need to bring... You and Aaron need to practice. It's more than that. You're very lackluster. Right. Semua berjalan wajar sesaat sebelum handphone berdering. How do we know it? Sebuah panggilan video muncul, menampilkan sosok yang seharusnya sudah membusuk di tanah, Stu Messer. Dengan wajah hancur dan penuh luka, ternyata Stu juga mengetahui segala perihal tentang Sydney dan keluarga. Tak sampai di situ, Stu juga memberitahu dari mana dia melakukan video panggilan, yang ternyata Stu berada di sekolah sang anak Tatum, di mana Tatum dan para sahabatnya berlatih teater. Stu juga mengancam dan berjanji akan memberikan Tatum trauma yang sama dengan ibunya. Tak ingin menunggu, sang ibu Sydney bergegas menghubungi Mark dan menuju sekolah sang anak. Saat sahabatnya telah berbenah, Hannah memilih tetap melayang. Bagi Hannah, kawat baja adalah sayap, tidak untuk Ghostface. Itu adalah jerat sempurna untuk eksekusi. Hannah memberi arahan pada Aaron di ruang operator yang gelap. Hening, Aaron tak lagi merespon. Lampu padam menyisakan Hannah tergantung di atas panggung teater. Sedetik kemudian, sebuah spotlight tunggal menyala tajam, mengunci Hannah dalam sorotan yang menyilaukan. Hannah menyadari satu hal, ia bukan lagi malaikat bersayap, melainkan hanya boneka di tangan sang penjaga. Sementara di ruang kontrol, posisi operator telah berganti. Sosok bertopeng itu kini memegang tuas, mengubah alat seni menjadi instrumen maut. Hannah mencoba melawan, namun kawat itu menguncinya rapat. Ghostface mulai beraksi. Tubuh Hannah diayunkan dengan brutal, hingga ia tak lagi berdaya. Di bawah sorot lampu yang sama, Ghostface melangkah keluar, siap mengeksekusi Hannah menjadikannya adegan akhir di atas panggung. Hannah pun tewas di bawah sorot lampu, tergantung di atas panggung. Sedetik berlalu, Sydney datang melontarkan peluru, namun sang penjaga berhasil melarikan diri. Mark juga turut melakukan pengejaran, di mana di sana pula Sydney mendapati bahwa Aaron telah tewas. Pengejaran terhenti karena Ghostface lenyap tanpa jejak. Di tengah duka, penyidikan tetap berlanjut. Semua yang terhubung ikut disidik. Mark dan Sydney juga mencoba mengusut dan mengaitkan semua peristiwa dari panggilan video berawal sampai akhir kejadian berlangsung, di mana Sydney sempat mencurigai pacar sang anak, Ben, yang merupakan ahli komputer, sementara Mark meyakinkan Sydney bahwa pelaku bisa siapa saja, karena panggilan video bisa saja menggunakan AI atau deepfake. Adegan beralih, di mana semua saksi dipulangkan, sama halnya Mark dan keluarga, di mana Sydney dengan ketusnya mengajak Tatum pulang seolah memberi isyarat supaya Tatum sang anak menjaga jarak dengan Ben sang kekasih. Karena Sydney percaya, bahkan orang terdekat bisa saja menjadi Ghostface di balik topeng. Sesampainya di rumah, Mark mengantisipasi agar anak buahnya menyisir setiap sudut rumahnya dan memastikan aman dari sang penjagal. Setelah aman, sang ayah Mark mengarahkan Sydney dan sang anak untuk berkemas. Satu upaya untuk mengevakuasi diri sebelum korban bertambah.
Namun, selalu saja ada celah untuk sang penjagal bersembunyi. Tanpa jeda, Ghostface kembali memegang kendali dengan Tatum di bawah ancaman belati, memaksa Mark menurunkan senjatanya. Namun Mark melihat celah. Disinilah Tatum berhasil lepas dari cengkraman sang penjagal. Tak berhenti di situ, perlawanan dan perkelahian terjadi, di mana Mark berhasil dilumpuhkan dan tak sadarkan diri. Pengejaran berlanjut, Sydney berhasil sedikit melakukan perlawanan, memasuki ruang rahasia yang tampaknya telah disiapkan sebelumnya. Di tengah rencana penyelamatan sang ayah, sang penjagal tampak mendeteksi adanya pergerakan di balik dinding. Teror pun berlanjut, namun Sydney berhasil menghalau dan menuju jalan pintas keluar rumah. Sang penjagal yang frustasi bergegas mencari korban lain. Ya, sang ayah Mark, di mana di saat penjagal sadar, Mark sudah tak ada di tempat di mana tadi Mark tak sadarkan diri. Melanjutkan pencarian yang ternyata Mark berhasil menyergap sang penjagal. Kembali pertarungan terjadi di saat bersamaan, Sydney berhasil membantu Mark. Namun itu saja tak cukup membuat penjagal tumbang. Kembali bangkit dan berdiri, tapi itu sebelum Gale yang merupakan teman dari Sydney yang juga seorang reporter datang dan menabrak sang penjagal hingga harus terpental, terlindas dan tewas. Tak berhenti di situ, mereka bersama-sama menyaksikan siapa sosok di balik topeng Ghostface tersebut. Tanpa prediksi, sosok tersebut merupakan salah seorang pembeli di kedai kopi milik Sydney, yaitu Carl, yang menimbulkan kecurigaan Sydney di awal film karena gestur dan perilakunya. Hal itu juga yang melampaui pikiran Sydney bahwa biasanya sosok Ghostface merupakan orang terdekat atau yang dikenalnya. Tersingkaplah identitas. Carl Alan Gibbs diinformasikan oleh petugas bahwa dia merupakan pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa 2 minggu yang lalu dengan catatan kriminal telah membunuh 3 orang sebelumnya. Namun yang tak diketahui apa motif atau alasan dia menyerang keluarga Mark dan Sydney. Sebuah plot twist kecil, namun belum klimaks. Di lain sisi, Sydney terus memahami dan menganalisa setiap kemungkinan. Sesaat berlalu, Jessica dan sang anak Lucas nampak memberikan perhatian atas peristiwa yang menimpa keluarga Sydney. Diiringi pertemuan dan perkenalan dengan Gale, namun Jessica menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Gale karena tatapannya yang mengintimidasi Lucas. Di mana Gale menjelaskan bahwa di peristiwa ini siapapun bisa menjadi tersangka dan tak hanya satu sosok Ghostface. Hal itu juga yang dipercaya Sydney. Di saat Jessica terus menekan Lucas agar menjauh dari keluarga Mark dan Sydney, di sudut lain ketegangan mulai memuncak. Gale, sang jurnalis veteran, sibuk menyusun strategi untuk membujuk Sydney mengungkap siapa dalang di balik teror terbaru ini. Di tengah diskusi, 2 reporter magang asuhan Gale turut memaparkan alasan personal kepada Tatum mengapa mereka terjun ke dalam pusaran maut ini. Namun, suasana pecah saat sebuah panggilan video dari Stu muncul. Dengan nada intimidasi yang dingin, ia kembali menebar teror. Sebuah kesepakatan pahit pun diambil. Sydney harus turun tangan sendiri mengungkap dalang teror ini. Penyelidikan berlanjut. Dimulai dari rumah sakit jiwa Fallbrook, tempat di mana fakta mulai terkelupas. Anehnya tak ada catatan jasad Stu Messer di sana, seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menghapus jejaknya dari kematian. Bersama Marco Davis, sang pengawas rumah sakit jiwa, Sydney menemukan petunjuk krusial. Stu baru saja bebas 2 minggu lalu dan mengaku bernama John Doe, lantaran dia kehilangan ingatan yang ternyata juga memiliki kedekatan dengan Carl. Sementara itu, Mindy dan Chad mencoba menyusun rencana bersama Tatum untuk memancing sang pembunuh keluar. Mereka sepakat mengumpulkan semua tersangka di sebuah bar milik orang tua Clue. Di sisi lain, Sydney dan Gale mencoba memberi umpan balik untuk melakukan sebuah wawancara eksklusif di TV Channel 7 untuk dapat melacak sinyal ponsel Stu ketika dia menghubungi Sydney. Namun, rencana matang seringkali berakhir malang. Mark yang seharusnya menjaga Tatum justru lengah. Di kegelapan di tengah pencarian sang anak Tatum, sang penjagal muncul, menyergap dan menghujamkan belati berkali-kali ke tubuh Mark.
Sementara di bar, suasana berubah mencekam saat para remaja ini saling menyelidiki tentang siapa di antara mereka yang menjadi teror. Mereka membedah logika dan segala kemungkinan, membahas motif dan tujuan sebenarnya yang diinginkan sang penjagal. They're a fan of Sydney Prescott. Not the Sydney of today, though. Our discussion. This is my exclusive. That was the deal. Yeah, got it. Okay. Di studio TV, wawancara Sydney dan Gail berlangsung panas, hingga Sydney nyaris menghentikannya saat Gail menyentuh ranah personal tentang Tatum. When this whole thing started, that must have a relationship. Complicated but enduring. Tiba-tiba layar monitor handphone kembali menyala. Stu muncul kembali, tertawa mengejek, dan mengungkapkan posisinya, bahwa ia berada di bar tempat Tatum dan para temannya berkumpul. Panikan pun pecah. Gail memberi perintah kepada staf dan seluruh kru untuk segera menghubungi polisi. Sementara Tatum yang mendapat kabar bahwa sang ibu sedang melakukan wawancara, ingin segera menyusul sang ibu bersama kekasihnya, Ben. Namun sebuah rahasia terbongkar di dalam mobil. Tatum menemukan aplikasi defect di laptop Ben yang sedang memproses wajah sang pembunuh. Tanpa ampun, Tatum menghajar Ben hingga tak sadarkan diri. Namun di luar nalar, sang penjagal sudah menunggu dan siap memburu Tatum. What is that smell? Oh shit. Pizza's in my mouth. Kembali ke dalam bar, maut telah menunggu. Clue yang malang yang awalnya hanya ingin menyelamatkan pizza yang hangus, justru harus berhadapan dengan maut di lorong dapur yang gelap. Dalam kekacauan itu terjadi salah sasaran yang tragis. Lu secara tak sengaja menikam Jet hingga tersungkur. Mindy pun tak luput dari serangan. Has to be a back door. Tak lama, Lucas yang mencoba menjadi pahlawan pun berakhir menjadi korban kesadisan sang penjagal. Kita beralih ke tempat di mana Tatum masih dalam pelarian. Tatum bersembunyi mencoba menelan suaranya sendiri. Namun kesunyian itu pecah saat Ben muncul. Bukan sebagai penyelamat, sebuah pertemuan singkat. Karena sang jagal datang menjemput nyawa Ben tanpa ampun. Perlawanan Tatum terasa sia-sia. Tak ada pilihan lain. Dia harus kembali memacu kaki jika tak ingin berakhir seperti Ben. Tatum berhasil menerobos masuk ke kedai ibunya. Notifikasi alarm keamanan berubah menjadi radar penyelamat bagi sang ibu untuk menuntunnya menuju sang putri. Di kegelapan, ring ponsel Tatum memecah hening, sebuah kebisingan fatal yang nyaris menyerahkan nyawanya ke tangan sang jagal. Melalui pesan di ponsel, instruksi sang ibu sangat jelas. Ada senjata di kantor. Sialnya, sang jagal bergerak lebih cepat dari bayangan, berhasil membongkar akses dan kembali memburu Tatum tepat di ambang pintu kantor. Tatum berhasil menyelinap ke dalam kantor, tempat sebuah senjata telah menunggu untuk mengubah jalannya permainan. Di luar, sang jagal terus menghantam pintu dengan brutal. Sementara dari balik layar CCTV, suara sang ibu hadir sebagai pemandu taktis yang dingin. Di bawah instruksi yang presisi, Tatum melepaskan peluru panas yang seketika merobohkan sosok bertopeng tersebut ke lantai. Fire through it now! Keheningan sempat menyelimuti ruangan, menggoda Tatum untuk segera beranjak dan meninggalkan mimpi buruk itu. Namun sang ibu memberikan peringatan keras melalui ponsel. Tembak kepalanya, pastikan dia tidak akan pernah bangun lagi. Sebuah saran logis yang sayangnya terlambat dieksekusi. Sebelum Tatum sempat menarik pelatuk sekali lagi, sang jagal bangkit dengan sisa amarahnya. Seolah peluru tadi hanyalah gangguan kecil, perkelahian fisik tak terelakkan. Dengan sisa tenaga yang ada, Tatum meluncurkan serangkaian hantaman brutal hingga sang jagal akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Tatum mencoba mencuri waktu untuk sekedar mengisi paru-parunya dengan oksigen. Namun dalam semesta yang kejam ini, jeda bukanlah sebuah hadiah. Belum sempat semua selesai, sosok jagal kedua muncul dari kegelapan,
memulai kembali estafet perburuan yang jauh lebih mematikan. Sang ibu tiba, namun hanya disambut oleh ketiadaan. Sebuah petanda bahwa permainan telah berpindah lokasi. Ya, di kediaman Sydney, di mana para penjagal berhasil memegang kendali dengan menyandera Tatum. Teror bukan lagi soal fisik, melainkan serangan mental melalui layar yang memutar memori orang-orang tercinta. It's me, sis. I'll never forgive you for what you did to my son. And you know what? Di sana, sang putri terikat di bawah ancaman maut, memaksa Sydney menjatuhkan senjatanya demi sebuah nyawa. Di tengah kepasrahan itu, topeng-topeng mulai tersingkap. Marco Davis, sang pengawas rumah sakit jiwa yang selama ini menjadi tangan kanan Sydney, mengungkap wajah aslinya sebagai sang Algojo. Kejutan kian perih saat tubuh Mark diperlihatkan bersimbah cairan merah. Sebuah pemandangan yang menghancurkan jiwa, namun plot belum usai. Sosok kedua menanggalkan topengnya, Jessica, sang tetangga yang cintanya berubah menjadi obsesi berdarah setelah merasa ditinggalkan oleh Sydney. Jessica juga menjelaskan motif yang menjadi awal teror. Jessica sangat terobsesi pada Sydney, namun merasa dikhianati karena Sydney menghilang, membentuk kehidupan baru dan lebih bahagia. Jessica telah merencanakan ini semua sejak ia terpaksa harus menjadi pasien di rumah sakit jiwa Fallbrook. Bahkan ia tega menghabisi putranya sendiri, Lucas, demi memuaskan hasrat dendamnya. Dalam detik-detik terakhir yang dramatis, Tatum berhasil melepaskan ikatan dengan bantuan sang ayah yang ternyata masih bernapas. Perkelahian brutal pun terjadi. Sydney dan Tatum bahu-membahu mengakhiri kegilaan ini. Tatum melepaskan tembakan tepat di kepala Jessica, mengakhiri siklus trauma yang menghantui hidup mereka. I'm Sydney fucking Prescott's daughter. Past my prime. Saat sirine polisi meraung dan para medis datang, Gail hanya bisa menatap jauh, menyerahkan narasi berita kepada anak didiknya. Satu babak horor telah selesai, namun aturan mainnya tetap abadi. Jangan percaya siapapun dan jangan pernah merasa aman. Teror Ghostface adalah siklus yang mustahil berhenti selama obsesi manusia terhadap ketenaran dan dendam masih bersemi. Pelajaran besarnya, jangan terlalu terobsesi dengan masa lalu, atau masa lalulah yang akan menjemputmu di masa depan. Jadi, film apa lagi yang menarik untuk kita bedah selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati pembahasan tadi, jangan ragu untuk berikan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. And as always, see ya!